Saudara-saudari terkasih, bulan ini kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Adapun Gereja Katolik di Indonesia mengangkat tema bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Adapun gambar yang tampil di layar kaca kita memiliki beberapa makna dan arti. Yang pertama, gambar sosok perempuan melambangkan umat Israel sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambaran feminin untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, mempelai, maupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang juga disebut sebagai bunda gereja dan mempelai Kristus. Gambar kedua, pohon gandarusa dan kecapi tergantung. Dua simbol ini menggambarkan kesedihan dan krisis identitas bangsa Israel dalam masa pembuangan ke Babel, seperti diungkapkan dalam Mazmur 137 ayat 1-2 yang berbunyi, "Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita." Gambar yang ketiga, pohon salib. Gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal. Yang pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa wafat Kristus gurunya di kayu salib. Yang kedua, namun justru salib itu pula lah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis di setiap zaman. Tampak dalam gambar bahwa perempuan itu bukan hanya sekedar meratap, tetapi juga mengelurkan tangan, memasrahkan dirinya pada misteri salib Kristus. Gambar keempat, latar belakang, yang terdiri dari beberapa gambar, yakni pertama, kubur kosong, melambangkan peristiwa di sekitar kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan ini menjadi titik balik bagi para murid yang sebelumnya mengalami krisis, menjadi diingatkan kembali bahwa penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus adalah satu rangkaian karya penyelamatan Allah. Kedua, di belakang kubur kosong terdapat gambar Danau Galilea yang menggambarkan peristiwa panggilan para murid, secara khusus Petrus ketika diutus menjadi penjala manusia. Di tepi danau itu pula, sesudah kebangkitannya, Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dari manusia lemah, para murid dimampukan oleh Allah untuk menjadi rasul. Dan ketiga, pancaran sinar berjumlah 7. Ini melambangkan 7 karunia Roh Kudus sekaligus peristiwa Pentakosta. Demikian keterangan gambar untuk bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengawali permenungan kita tentang tema bulan Kitab Suci Nasional 2020, yakni mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Kami akan memberikan beberapa poin pengantar sebagai berikut.
Kita menyadari bahwa identitas merupakan kesadaran akan siapa diri kita dan bagaimana kita menjalani kehidupan. Identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota Gereja Katolik, kita dilatih bersikap dan berperilaku sesuai dengan jati diri gereja. Anak-anak yang dibaptis kecil oleh orang tua diperkenalkan pada Yesus, diajar membuat tanda salib, berdoa, dilatih agar pergi ke gereja dan mengikuti Ekaristi. Anak-anak dilatih mengasihi, menolong, memberi, mengampuni, dan sebagainya. Seiring perkembangannya, anak-anak kemudian dilatih mengenal Yesus lebih dalam. Mereka menerima komuni pertama, menerima sakramen penguatan, dan mengenali Yesus dengan membaca kitab suci. Dan mereka belajar bagaimana menjadi saksi Kristus di dunia. Tetapi dalam perjalanan hidup, tidak semua orang Katolik dapat melatih proses ini dengan mudah. Banyak yang mengalami krisis identitas, banyak yang tidak mengenal Yesus dan bagaimana harus hidup sebagai orang Katolik yang baik. Bahkan ada yang meninggalkan gereja karena tidak paham iman Katolik dan melihat secara luar nampaknya dan lain lebih indah. Berhadapan dengan krisis identitas yang dialami oleh banyak orang Katolik, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar dari dua komunitas tentang bagaimana menghadapi dan melewati krisis identitas itu. Bahkan mereka mendapatkan banyak keuntungan dari krisis yang mereka alami. Pertama-tama kita akan belajar dari komunitas orang Yahudi yang diangkut ke pembuangan Babel, dan selanjutnya kita akan belajar dari komunitas para rasul yang mengikuti Yesus tetapi kemudian ditinggal mati oleh Yesus. Krisis iman dan identitas umat Israel di Babel. Krisis iman dan identitas yang besar dari bangsa Israel sebagai bangsa terpilih bermula dari terpecahnya kerajaan Israel menjadi dua setelah kematian Salomo, yakni kerajaan Israel itu sendiri dan kerajaan Yehuda. Di bawah pemerintahan raja-raja sesudah Salomo, kedua kerajaan itu mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Israel ditundukkan oleh Asyur sehingga para penduduknya dibuang. Begitu pula Yehuda yang dikalahkan oleh Babel dan para penduduknya diangkut juga ke pembuangan. Akibatnya, harta benda dalam bait Allah dan istana raja dibawa serta ke Babel. Bait Allah dan istana raja yang megah, penuh harta yang berharga dan dianggap suci itu sekarang tinggal sebagai reruntuhan. Tembok kota Yerusalem dirobohkan sehingga kota tidak dapat menjadi tempat berlindung lagi. Di tanah asing, di tanah pembuangan, kaum Yehuda masih memiliki sedikit harapan untuk kembali ke tanah air mereka, yakni Yerusalem, karena hiburan-hiburan yang mereka terima dari para nabi palsu. Namun, harapan mereka kemudian sirna ketika melihat raja dan saudara-saudara sebangsanya justru menyusul mereka ke tanah pembuangan. Apalagi mereka juga mengetahui bahwa bait Allah sebagai pusat kehidupan keagamaan mereka juga telah dihancurkan. Maka tak heran jika mereka kemudian berpikir bahwa Yahweh Allah mereka juga telah dikalahkan oleh dewa-dewi bangsa Babel. Buktinya, sampai saat itu mereka masih hidup di tanah asing dan Yahweh seolah tidak berkuasa untuk melepaskan mereka dari pembuangan
dan mengembalikan hak mereka sebagai bangsa merdeka, bangsa pilihan Yahweh. Adapun di masa pembuangan ini, para pemuka Israel berhasil menyelesaikan penulisan kitab Taurat, yakni Kejadian hingga Ulangan. Kitab Kejadian yang berisi tentang kisah penciptaan memiliki peran penting dalam kitab Taurat, karena dalam kisah tersebut tampaklah Yahweh yang adalah Allah yang Maha Kuasa yang disembah oleh bangsa Israel. Dialah Allah pencipta alam semesta dan manusia. Allah yang Maha Kuasa itulah yang kemudian diwartakan oleh para nabi untuk membangkitkan kembali harapan umat Israel yang sudah berpikir bahwa Yahweh telah dikalahkan oleh dewa-dewi Babel. Para nabi seperti Yehezkiel dan yang kemudian dikenal Deutro Yesaya menyatakan kepada mereka bahwa Yahweh tidak pernah kalah ataupun dapat dikalahkan oleh siapapun, sehingga mereka mengalami pembuangan. Pembuangan yang terjadi adalah akibat dari dosa bangsa Israel kepada Yahweh, sehingga Yahweh menggunakan kerajaan asing untuk menghukum mereka. Setelah masa penghukuman itu selesai, Yahweh akan membawa pulang mereka ke tanah airnya. Dan itu kemudian terbukti ketika Allah menggunakan Kores, Raja Persia, untuk menaklukkan bangsa-bangsa termasuk Babel, sehingga bangsa Israel dapat kembali ke tanah air mereka dan mendirikan kembali Bait Allah. Pemahaman tentang Allah yang diterima oleh orang Israel di tanah pembuangan membuat mereka sadar akan identitas mereka, yang mana mereka adalah umat yang percaya kepada Yahweh, satu-satunya Allah. Oleh karena itu, mereka pun secara tegas mulai membedakan identitas dan kepercayaan mereka dari bangsa-bangsa asing. Mereka pun mengalami dan percaya bahwa Allah tidak lagi terikat pada tempat tertentu, yakni Bait Allah yang telah hancur. Sebab di pembuangan, mereka justru menyadari bahwa Allah hadir dalam umat yang bersekutu dan beribadah kepadanya. Dan itu menjadi nyata ketika upacara kurban yang seharusnya dilaksanakan di Bait Allah kemudian diganti menjadi ibadat kelompok, sinagoga. Itulah perkumpulan. Krisis iman dan identitas para murid. Allah pernah berjanji kepada Daud yang dikisahkan dalam 2 Samuel bab 7 ayat 16 bahwa tahta dan kerajaannya akan berdiri kokoh selamanya dan keturunannya akan memerintah selamanya, tetapi kerajaan Daud mengalami perpecahan. Kita dapat baca itu di dalam 1 Raja-Raja bab 12, di mana kerajaan terpecah menjadi 2, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dalam peristiwa selanjutnya dikisahkan bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Dalam kehancuran, mereka tetap percaya bahwa janji Allah akan terpenuhi dan suatu saat keturunan Daud akan menjadi seorang raja yang menyandang gelar Mesias, yakni raja yang diurapi dan dipilih Allah. Pada zaman Yesus, orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Dalam situasi ini mereka merindukan datangnya keturunan Daud yang akan mengalahkan bangsa Romawi. Mereka percaya Allah akan mengambil tindakan penyelamatan bagi umat pilihannya. Keyakinan ini juga hidup dalam diri para pengikut Yesus. Dalam kepercayaan mereka, Yesus akan memimpin orang Yahudi melakukan perlawanan kepada bangsa Romawi. Dan setelah itu, Yesus akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Tidak ada dalam pemahaman mereka bahwa Yesus akan mengalami penderitaan. Ketika Yesus ditangkap, para murid
ketakutan dan melarikan diri meninggalkan Yesus seorang diri. Mereka lupa akan niat mereka mati bersama Yesus. Ketakutan mereka jauh lebih besar daripada niat yang pernah mereka katakan. Harapan mereka bahwa Yesus akan memimpin gerakan militer melawan penguasa Romawi dan mendirikan kembali kerajaan Daud kini sudah sirna. Kematian Yesus membuat mereka kehilangan semangat. Orang yang mereka anggap sebagai Mesias mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka sulit menerima pemberitaan Yesus bahwa ia akan mengalami banyak penderitaan dan mati tetapi akan bangkit. Namun pada hari ketiga setelah kematian Yesus tersiarlah berita tentang kebangkitan. Peristiwa itu dikuatkan dengan beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para murid seperti diceritakan dalam Lukas bab 23 dan bab 24. Peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit membuat para murid berubah, seolah-olah mereka mendapatkan kembali kehidupan mereka. Peristiwa kebangkitan itu bagi para murid membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias dan bahwa apa yang dikatakan Yesus sebelum dia mati adalah benar. Kebangkitan Yesus juga memberikan pemahaman yang baru tentang dirinya sebagai Mesias. Yesus memang raja, keturunan Daud, tetapi kerajaannya bukan dari dunia ini. Ia bukan raja dalam pengertian politis dan kerajaannya adalah kerajaan surgawi. Ia adalah Mesias juru selamat berdasarkan nubuat Yesaya dalam Yesaya bab 52 ayat 13 sampai bab 55 ayat 12. Dengan kematiannya di salib, Yesus telah menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia karena dosa-dosa mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam peristiwa krisis yang dialami oleh dua komunitas yang telah kita renungkan bersama, yakni krisis yang dialami oleh bangsa Israel dalam pembuangan ke Babel dan krisis yang dialami oleh para murid karena kematian guru mereka yang mereka anggap sebagai Mesias, dan kemudian kedua komunitas itu dapat bangkit dari situasi yang mereka alami. Kita akan merenungkan bersama krisis yang kita alami sebagai warga gereja dalam tema-tema berikutnya.